Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beribadah di GKI Rungkut Asri, Minggu 5 September 2021, yang akan dilayani oleh Pendeta Theodorus Willem Noya dengan mengambil tema ketabahan dalam berharap. Warta lisan Minggu 5 September 2021. PD Syukur. Persekutuan Syukur sektor 1 sampai 3 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 September 2021 pukul 18 via Zoom meeting, dilayani oleh Pendeta Theodorus Willem Noya, PD Syukur Keluarga Bapak Omega Pana Metasona dengan Ibu Penatua Ivo Aprianti. Mohon kehadiran jemaat pada acara tersebut di atas. Sebelum kita masuki ibadah, marilah kita mengambil saat hening sejenak. Datang ke rumahnya, dengarkanlah panggilannya. Yesus mengundang engkau, marilah orang percaya, marilah datang segera. Datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudari, berharap merupakan salah satu bagian hidup dari kita. Namun di tengah pengharapan tersebut ada satu hal yang perlu dilakukan, yaitu tabah. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memahami bahwa di samping pengharapan dan iman, ada hal penting yang harus ditekuni dalam kehidupan ini, yaitu ketabahan. Tabah dalam menanggung segala sesuatu dan berharap dalam iman, serta tidak mudah putus asa. Harap akan Tuhan.
Mari mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Allah, ketika kami menjalani pergumulan kami dalam kehidupan sehari-hari di tengah dunia ini, kami mengaku bahwa seringkali kami tidak mampu untuk bertahan dalam pengharapan. Kami menginginkan solusi yang instan. Kami ingin cepat-cepat keluar dari pergumulan kami sehingga kami menghalalkan segala cara. Kami mengaku bahwa kami seringkali melakukan kecurangan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami dan ampunilah kami. Mampukanlah dan kuatkanlah kami, agar kami dapat bertahan dalam pengharapan di tengah pergumulan hidup kami. Kepadamu kami memohon. Amin. Saudara-saudari, terimalah berita anugerah Tuhan dari Mazmur 146 ayat 5 dan 6. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami datang dengan syukur karena Tuhan memelihara kehidupan kami di tengah situasi kehidupan kami yang mungkin saat ini penuh dengan pergumulan. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu memelihara kami boleh ada dan kami dapat beribadah pada hari Minggu ini. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu, firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, yang menjadi pengharapan bagi kami di tengah pergumulan kami. Tolonglah kami agar kami dapat memahaminya, memeliharanya dalam hati kami, lalu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 35
Ayat 4. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 146. Ku mau muliakan Tuhanku, puji Dia selama aku hidup. Bagi Dia ku mau bermazmur selagi napasku ada, karena Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Dia Allahmu ya Sion, turun-temurun abadi. Jangan percaya bangsawan yang hanya manusia fana, karena mereka tak dapat memberi keselamatan. Bila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Sungguh bahagialah orang yang mengharapkan Tuhannya, yang mempunyai Allah Yakub untuk jadi penolongnya. Dia jadikan langit bumi, laut dan segala isinya, yang setianya tetaplah untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Dia penegak keadilan bagi orang yang tertindas. Dia pun memberikan makanan pada mereka yang lapar. Dia bebaskan yang terkurung, yang buta ia celikan, yang tertunduk ditegakkan, yang benar dikasihinya. Tuhan setia menjaga hidup orang-orang asing, pun anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Namun jalan orang fasik tak akan diberkatinya. Jalan-jalan orang fasik pastikan dibengkokkannya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Bacaan kedua. Bacaan kedua diambil dari surat Yakobus pasal 2 ayat 1. Jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah,
Dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab, barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, "Jangan berzina," ia mengatakan juga, "Jangan membunuh." Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasih akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasih. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 7 ayat 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus
dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Ya, setelah beberapa minggu yang lalu kita merayakan kemerdekaan. Nah, walaupun sudah beberapa waktu yang lalu, sekarang saya mau mengajak kita untuk merefresh lagi soal kemerdekaan. Karena saya mengingat waktu hari kemerdekaan kita yang lalu ada beberapa postingan di media sosial yang saya baca. Misalnya, walaupun 17-an nggak ada lomba balap karung, makan kerupuk, atau panjat pinang, kita tetap juara bertahan. Wah, maksudnya juara bertahan adalah kita semua juara bertahan di tengah pandemi ini. Kita bertahan dalam keadaan yang begitu sulit ini. Ya, karena memang begitulah keadaannya. Setelah saya baca itu, benar juga ya. Dalam kondisi pandemi ini yang paling utama adalah bertahan. Atau kalau pakai bahasa tema hari ini adalah tabah. Kenapa tabah? Karena tabah itu artinya bertahan dan kuat menghadapi bahaya dan kesulitan. Nah, jadi tabah dan bertahan ya itulah. Dalam kondisi pandemi kita bertahan, kita tabah. Jika kita bisa bertahan di dalam pandemi ini, maka kita juga adalah orang-orang yang tabah. Nah, berdasarkan tema ini juga kita tabah dalam berharap. Nah, kita semua punya pengharapan, pasti dalam pandemi ini kita semua punya pengharapan yang sama. Kita mengharapkan badai COVID ini segera berlalu. Kita semua punya pengharapan itu. Nah, bicara soal ketabahan dan bertahan, minggu ini kita mau belajar dari nubuat Nabi Yesaya tentang bangsa Israel. Dari bacaan pertama tadi kita melihat bahwa bangsa Israel saat itu sedang dalam pembuangan di Babel. Mereka memaknai pembuangan itu sebagai hukuman Allah atas ketidaksetiaan dan ketidaktaatan mereka. Jadi karena mereka berdosa, mereka melakukan kesalahan, lalu Tuhan menghukum mereka. Nah, dengan cara pembuangan ke Babel itu, mereka memaknainya seperti itu. Walaupun sebenarnya Allah sudah berulang kali memberikan peringatan supaya bangsa Israel ini bertobat. Berulang kali Allah melalui para nabi mengingatkan supaya mereka berbalik dari jalan mereka yang tidak taat dan tidak setia itu. Tetapi bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk, di Alkitab dibilangnya. Maka Allah menghukum mereka. Mereka memandang itu bahwa Allah menghukum mereka yang keras kepala itu dengan membuang mereka ke Babel. Nah, salah satu nabi yang memberitakan tentang penghukuman Allah ini adalah Nabi Yesaya. Nah, tetapi di samping memberitakan penghukuman Allah, Nabi Yesaya juga menyampaikan berita pemulihan.
Berita pemulihan bahwa umat yang dibuang ini suatu saat akan dipulihkan. Mereka yang dihukum ini akan dipulihkan. Nah, tetapi umat diajak untuk tabah, untuk bertahan dalam menantikan pemulihan ini. Nah, dalam teks Yesaya 35 ayat 4-7, Nabi Yesaya berseru kepada umat yang dalam pembuangan. Dia berkata, "Kuatkan tangan yang lesu, teguhkan kaki yang goyah, kuatkanlah hati dan jangan takut." Melalui berita ini Yesaya menyampaikan kepada mereka yang cemas, yang putus asa, yang tawar hati, yang tanpa pengharapan ini, agar mereka memiliki iman. Jadi umat Israel yang dalam pembuangan, mereka tuh seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Mereka putus asa, mereka cemas, mereka seperti gak bisa melakukan apa-apa lagi. Mereka ketakutan. Tetapi Yesaya berkata, jangan takut, jangan tawar hati, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah kaki, kuatkanlah tangan. Nah, Yesaya mau supaya umat tidak cemas dan putus pengharapan, agar mereka tidak bimbang, mereka tidak takut, serta mereka dapat menguatkan diri mereka, bertahan dalam menantikan pembebasan dan pelepasan dari Allah. Kalau kita baca di ayat 5 dan seterusnya, bahkan sampai ayat 10 misalnya dalam teks ini, Yesaya menggambarkan keadaan pemulihan itu dengan menunjukkan, menggambarkan orang-orang yang mengalami kelemahan fisik yang kemudian dipulihkan. Misalnya yang buta dicelikan, yang tuli dapat mendengar, orang lumpuh akan melompat, orang bisu akan bersorak-sorai. Nah, keadaan kelemahan fisik ini memperlihatkan kondisi orang yang lemah, yang tidak berdaya, serta bergantung pada belas kasihan orang lain, bergantung pada pertolongan orang lain. Nah, ini keadaan ini menggambarkan orang-orang Israel yang pada waktu itu mereka udah tidak berdaya. Mereka bergantung hanya pada belas kasihan Allah. Nah, pemulihan ini juga bukan hanya untuk manusia. Kalau tadi digambarkan manusianya, tetapi kalau dibaca lebih lanjut, kita bisa melihat di situ ada gambaran tentang air yang memancar di padang gurun, ada sungai di padang belantara, tanah pasir kemudian menjadi kolam, tanah gersang menjadi sumber air, lalu menjadi tempat hewan berteduh dan tumbuhan tumbuh subur di situ. Nah, jadi pemulihan ini pemulihan yang menyeluruh. Tidak hanya kepada manusianya, tetapi kepada alam semesta, kepada seluruh ciptaan yang lain. Gambaran pemulihan seperti ini adalah pemulihan bagi umat maupun bagi seluruh ciptaan. Nah, tapi kembali lagi, yang perlu mereka lakukan saat ini adalah bertahan dan tabah dalam pengharapan. Gambaran akan pemulihan itu membawa pengharapan bagi umat. Ketika Nabi Yesaya menubuatkan akan pemulihan, itu kan memberikan pengharapan, sehingga mereka dapat bertahan, mereka dapat tabah dalam iman, dalam pengharapan ketika menjalani segala kesulitan yang mereka hadapi. Makanya Nabi Yesaya berkata, kuatkanlah hati, janganlah takut. Ia sendiri yang akan menyelamatkan kamu. Allah sendiri maksudnya. Nah, pengharapan akan pemulihan ini membuat umat dapat tabah, umat dapat bertahan, dapat menguatkan hati mereka di tengah kesulitan. Iman, pengharapan, dan ketabahan ini yang juga menjadi kekuatan bagi mereka dalam menjalani kesulitan yang mereka alami, menantikan pemulihan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, iman, pengharapan, serta ketabahan ini juga yang mungkin bisa kita lihat dari perempuan Sirofenisia dalam bacaan Injil kita. Ya, mungkin dalam keadaan yang sudah putus asa karena anaknya yang dikatakan di situ kerasukan setan. Anaknya sakit. Lalu dia melihat harapan itu, dia melihat pengharapan itu ada pada Yesus. Ketika Yesus datang ke daerahnya. Nah, sekalipun pada awalnya memang permintaan dia untuk Yesus menyembuhkan anaknya itu ditolak.
Tetapi ia tidak lantas putus asa, ia tetap bertahan, ia tabah dalam pengharapan, dan pengharapan itu membuahkan hasil. Ketabahannya itu membuahkan hasil. Yesus menyembuhkan anaknya. Nah, imannya juga sebenarnya yang menyelamatkan anaknya. Karena dia punya iman, dia punya pengharapan, dan dia tetap bertahan di dalam iman dan pengharapan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua mungkin saat ini berada di dalam sebuah kesulitan. Kita dalam pergumulan yang berbeda-beda mungkin. Walaupun konteksnya sama, pandemi COVID, tapi kita semua pasti punya pergumulan yang berbeda-beda. Kita menantikan pemulihan yang gak tahu kapan itu terjadi. Tapi ketika kita melihat, kita belajar dari umat Israel, mereka dijanjikan bahwa pasti ada pemulihan. Itu yang menjadi pengharapan mereka. Sehingga mereka mereka tabah, mereka kuat, mereka bertahan dalam menjalani pergumulan itu. Maka sekarang yang kita perlu tatap adalah bahwa Tuhan pasti memulihkan kita. Kapan? Ini sudah 1 tahun lebih, sudah mau 2 tahun kok nggak ada pemulihan. Ya kita tidak tahu, karena memang bukan waktunya, waktunya bukan kita yang menentukan. Tetapi kita percaya bahwa Allah akan memulihkan keadaan kita. Maka marilah kita tetap berpengharapan, kita tetap beriman, kita tetap bertahan, tabah. Walaupun mungkin sulit sekali memang rasanya kita untuk kuat dan tabah di tengah kondisi yang menekan hidup kita. Tapi pengharapan akan pemulihan itulah yang menguatkan kita. Pengharapan bahwa Tuhan yang menyelamatkan, bahwa Tuhan yang memulihkan, itu yang menolong kita, memampukan kita untuk terus menapaki perjalanan hidup kita, bergumul dalam hidup kita sehari-hari, untuk tetap bertahan. Karena kita tahu bahwa keselamatan datang dari Tuhan. Kiranya Tuhan terus menguatkan kita, memampukan kita untuk tetap tabah dan bertahan di dalam pengharapan. Tuhan menyertai kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari menaikkan syafaat kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah karena Tuhan begitu baik bagi kami. Di tengah segala pergumulan kami, Tuhan tetap memelihara kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk tabah dan bertahan. Sekalipun berat ya Tuhan, namun biarlah pengharapan kami, iman kami kepada Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang membebaskan, memampukan kami untuk terus bertahan, sehingga kami dapat merasakan dan mengalami kasih setia Tuhan itu di tengah pergumulan kami. Saat ini kami berdoa bagi rekan-rekan kami, saudara kami yang sedang dalam pergumulan karena sakit, yang tubuhnya lemah, yang dalam perawatan dan pemulihan, mereka yang menantikan pemulihan dari Tuhan.
Biarlah mereka tetap berpengharapan, biarlah mereka tetap bertahan sekalipun keadaan mereka lemah, karena mereka percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi, Tuhan begitu baik dan tetap menjaga, memelihara mereka dalam segala keadaan. Kami bersyukur juga bersama rekan-rekan kami, mereka yang saat ini bersuka cita karena berbagai kebaikan-kebaikan, kebahagiaan yang mereka alami, mereka yang berulang tahun, mereka yang mengalami kenaikan jabatan, mereka yang diterima bekerja, mereka yang lulus ujian, semua kebaikan dan kebahagiaan yang mereka alami, biarlah itu semakin Tuhan sempurnakan melalui syukur kepadamu. Dan kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang dalam pergumulan, mereka yang kehilangan, mereka yang berduka, mereka yang putus asa, mereka yang bersedih, mereka yang gagal dalam banyak perkara. Biarlah Tuhan Engkau kuatkan dan memampukan mereka dalam pergumulan mereka ini untuk bangkit, untuk percaya bahwa Tuhan memulihkan keadaan. Ajarlah kami juga untuk mau peduli dengan sesama kami, memberikan apa yang kami bisa dan kami mampu untuk menolong rekan-rekan kami ini. Mereka yang bergumul di tengah keluarganya, dalam pekerjaannya, dimanapun mereka berada ya Tuhan, biarlah Engkau terus menopang mereka. Biarlah kami sebagai rekan juga mau turut membantu, memberi diri kami untuk menolong sesama kami. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di seluruh dunia dalam pergumulan, dalam pelayanan, dalam memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Khususnya jemaat-Mu GKI Rungkut Asri dalam pelayanan kami di tengah pandemi ini. Sekalipun yang kami lakukan terbatas, namun biarlah ini dapat memberi dampak bagi jemaat-Mu, bagi lingkungan sekitar kami, bahkan bagi siapapun yang kami temui dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan di tengah kondisi pandemi ini kami dapat terus menjadi berkat, terutama bagi saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang terdampak, baik secara ekonomi, sosial, dan psikologis, maupun bagi mereka yang terdampak kesehatan fisiknya. Ajarlah kami untuk menjadi sahabat bagi mereka, mau mendengarkan keluh kesah, bahkan berupaya untuk menolong mereka bertahan di dalam pergumulan mereka. Kami berdoa bagi pemerintah kami dalam rangka mengatasi berbagai macam krisis, terutama krisis akibat pandemi COVID ini. Tolong mereka, berilah mereka hikmat-Mu, kebijaksanaan dalam memimpin, dalam mengambil keputusan. Biarlah kasih-Mu terus memelihara bangsa ini, bahkan dalam keadaan yang sulit seperti ini Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami berdoa bagi segala pergumulan kami yang saat ini kami alami. Engkau yang mendengarkan doa kami, Engkau yang menopang dan menolong kami menjalani pergumulan kami ini dengan ketabahan, dengan terus bertahan dalam pengharapan. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah dan bersyukur kepadamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan untuk kas gereja, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening BCA GKI Rungkut Asri atau melalui QR Code. Persembahan untuk pembangunan, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening Mandiri. Persembahan tunai, Bapak Ibu bisa memberikan dalam amplop tertutup dan memasukkan ke kotak persembahan di gereja. Atau Bapak Ibu bisa menginfokan ke kantor gereja untuk mengambil persembahan dalam amplop tertutup di rumah Bapak Ibu. Umat Tuhan, marilah mengucap syukur dan memuliakan Tuhan atas kebaikannya dengan dilandasi firman dalam Mazmur 146 ayatnya yang kedua. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan, atas cinta kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup sehari-hari. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan hikmat agar dapat mengelolanya dengan bijak untuk menyatakan karya keselamatan di dunia. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus Kristus kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus kehidupan dunia, Engkau Tuhan pengharapan yang kekal. Yesus Kristus kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus kehidupan dunia, sempurnakan karya hamba-hamba-Mu. Yesus Kristus kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus kehidupan dunia, karuniakan kedamaian yang penuh. Saudara-saudari, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Kiranya akan selalu ada uang di saku kita, tanda pemeliharaan Allah. Kiranya akan selalu ada karya bagi tangan kita untuk kita kerjakan. Kiranya sinar mentari selalu menerobos jendela dan menghangatkan seisi rumah kita, serta tetes hujan membasahi atap rumah kita. Kiranya akan selalu ada tangan seorang sahabat yang menggenggam kita, dan tangan seorang asing yang kita genggam. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyempurnakan iman, harapan, dan kasih kita hari ini sampai selama-lamanya.